Allah Akbar. Kakak pamit ya. Dadah. Dikit dong. Rizky, dikit dong lagi. Bentar aja, dikit dong. Bang, sebentar aja, Bang. Sebentar aja, sebentar, please. Bang Rizky, dikit dong. Sebentar. Bang Rizky, bentar dong. Bang Rizky, ayo dong, please. Ngelakuin kesalahan nih misalnya. Dia langsung bilang, ayo nanti kita musyawarah, katanya gitu. Dan Iki juga gitu, ketika ada kesalahan dari Nadia, ayolah nanti kita bahas di kamar ya, seperti apa ya. Gitu. Jadi benar-benar membahas tentang permasalahan suatu topik yang tadi tuh gimana, ada permasalahan tadi harusnya kayak gini. Nanti justru sebaliknya dia juga ngasih tahu ketika Iki ada konflik dengan Ido, dia ngasih tahu, nasihatin gitu. Ngasih jalan tuh jangan kayak gitu, harus ngalah, harus seperti ini. Udah hamil belum? Sekasinya aja. Dikasihnya aja sih, kita nggak nunda-nunda. Apa yang Allah kasih ya alhamdulillah, kalaupun enggak ya maksudnya nanti aja waktunya nih. Ada waktunya. Akan yang terbaik aja untuk kita berdua. Ya. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Berhasil ya. Iki sebenarnya udah dikasih tahu dengan keluarga Nadia. Orangnya ini manja loh waktu itu. Dan itu juga jahil waktu itu, kekanak-kanakan. Karena dia sendiri suka sama anak-anak gitu kan. Jadi harus benar-benar ya harus memahami juga gitu. Jadi sih, gitu, jorok banget sih, jangan gitu. Ya, gitu. Jadi sih, nggak marah dan nggak langsung aja. Makanya membiarkan aja. Kalau suaranya seperti itu, gitu katanya kan terlalu cepat untuk berbicara. Udah nggak apa-apa ya sekarang. Jangan berubah. Yang penting kalau lagi cerewetnya baik, nggak apa-apa. Jadi jangan bakalan sambil ngobrol nggak mau. Melihatnya sih bukan tengil, tapi memang kalau bahasa Medan tuh lasak. Lasak tuh artinya petakilan, pecicilan ya. Sama kita sama. Pecicilan banget kalau dia mah. Gimana? Jadi Nadia kalau misalkan petakila ya depan suami aja, Ya. gitu. Nggak depan umum. Jadi misalkan kita di kamar kita bercanda-bercanda bareng aja. Kalau mau tahu nih buat semuanya, Krisna itu anak kaya. Dari zaman Ayu masih belum married, belum punya Bilkis, itu Krisna udah jadi herdu ya. Dia dulu asisten pertama, belum jadi herdu. Nah, dia tinggal di rumah juga. Kamarnya kita buatin kamar ya, itu kosan, ada kosan. Dia itu sampai Ayu married, dia masih kayak berangkat haji kan, Ayu sedang hamil tuh. Nah, dia keluar pulang kampung biasa mungkin atau gimana itu pada saat itu. Nah, nggak taunya lama juga keluar dari Ayu, sering ketemu kakak-kakak itu. Nah, balik lagi kan jadi happy sekarang. Kalau dijodoh-jodohin mah udah aminin aja ya. Alhamdulillah. Dan pasti benar-benar Ayu selalu berdoa dapat yang terbaik pasti. Saya mau deket sama Firman, saya dibilangnya sama Firman. Saya deketnya sama Kiki, saya dibilangnya sama Kiki. Terus saya sama driver saya lama-lama Pak Boy. Pak Boy bilangnya kan, saya sama Pak Boy. Sama santai aja. Yuk. Udah biasa. Dan mereka udah disangkut. Terus sekarang udah apa? Tapi katanya Ayu PHP-in dia. Nah, gimana tanggapannya Ayu tentang PHP-in Didi? Memberi harapan palsu. Saya bukan tipe orang gitu. Masih bersahabat sih, masih berteman biasa itu. Dia namanya selebriti memang gitu ya, mau deket sama, mau jalan sama siapa kayak gini. Tapi sampai saat ini masih tetap deket, masih koordinasi. Yang dijelaskan itu tidak mendetail. Di dalam BAP tidak mendetail, dan bahkan di dalam BAP dengan yang ada di kesaksian secara langsung itu tidak bersesuaian. Makanya kami gali lebih dalam sesungguhnya yang di BAP atau yang memang diceritakan yang sebenarnya. Terkadang yang bersangkutan bicara BAP, terkadang berbicara yang ini yang sesungguhnya. Nah, ini yang menjadi
menjadi kami katakan kami menjadi bingung sebenarnya. Dakwaan jaksa di dalam dakwaan jaksa nih, di dalam dakwaan jaksa jelas berada di dalam kamar, tidak ada dorong mendorong, tidak ada ribut-ribut, tidak ada yang namanya berdebat, tidak ada. Klien kami tidak melihat ini sebagai rekayasa, tidak, tapi melihat sesuatu yang tidak konsisten akan berimbas kepada ketidakbenaran dalam hal menuntut nantinya, dalam hal membuktikan nantinya. Maka konsisten itu penting ketimbang inkonsisten yang akan membuat penting itu menjadi hilang. Artinya apa? Feedbacknya itu nanti kepada pelapor sendiri. Kalau dia tidak konsisten, wah bahaya, bahaya sekali. Keluarga sih semua support aja. Siapa ayo yang bikin ayo? Bella. Ya pokoknya hari ini Baby bangga banget sama lawyer Baby karena dia bener-bener, sorry maksudnya lawyer dari Kapiki, bener-bener keluarga tuh merasa sangat terlindungi gitu. Bener-bener dari pihak lawyer Ramdan Alamsyah partner bener-bener bisa mengungkapkan perasaan Baby selama ini sama keluarga. Gitu. Bener-bener seneng banget deh. Pokoknya bangga banget sama Bang Ramdan dan teman-teman. Buat Mbak Angel Elga, kalau bohong yang konsekuensi aja gitu kan, jadinya malu ya gitu ya, kalau di sini beda, di sana beda gitu, malu gitu kan ya kalau banyak bohongnya, udah gitu aja. Ledekan ini kan bukan sekali dua kali terhadap saya, hina ini kan sudah berkali-kali terhadap saya. Saya anggap kita yang punya intelektual, kita yang lebih punya pemahaman yang lebih ini, cuekin aja lah. Kalau saya nggak mau ngebalas, buat saya membalas nggak usah dibalas lah. Kalau saya balas nanti sama kan gitu ya, nggak usah, kita lihat saja kan, artinya siapa yang marah ya mungkin mereka mencerminkan sikap mereka ya sudah, kita mah santai aja. Saya fokus di masalah ini. Hakim yang memutuskan nanti, kita alhamdulillah kayak tadi jaksa, hakim sudah sangat luar biasa ya, juga memberikan kepada saya tadi penjelasannya seperti apa. Alhamdulillah kita menghargai aja aparat. Adik-adiknya kan ya gitu ya, kakaknya kejadian begitu kan otomatis ya ingin yang terbaik bagi kakaknya. Ya namanya kita orang profesional ya, kita siapapun, walaupun ada permasalahannya silakan kita selesaikan dengan secara hukum. Tapi kalau masalah pribadi ya kita nggak masalah, orang profesional kok ya. Jadi kalau dia mau cium tangan, berarti kita juga saling menghargai. Semua manusia kan saling menghargai, kita berdoa aja. Kalau mana yang benar pasti akan diperlihatkan kan yang benar itu aja. Ya siapa sih orang tua nggak sedih sama anaknya gitu ya. Tapi mudah-mudahan dia bisa tegar, dalam hal ini dia bisa selesaikan dengan cara baik gitu. Kita lihat ya namanya ujian hidup ya, manusia kan pasti punya ujian juga ya gitu ya. Yang penting ujian ini bisa dilalui dengan yang baik itu aja. Ya saya inginnya dia supaya dia tegar, bahwa dalam masalah ini dia tinggal berdoa ya, sering rajin sholat, ya dalam ini dapat diselesaikan. Penyakit jantung ditambah pemberitaan yang selalu negatif gitu buat aku gitu. Di sini aku sedihnya karena apa? Aku pernah ngerasa, aku bunuh diri aja deh. Dibanding aku jadi orang baik, selalu difitnah, selalu diejek, selalu sampai teman-teman juga ada loh yang ngejelek-jelekin aku gitu di belakang gitu. Padahal aku nggak pernah jahat orangnya sama orang, aku tuh lempeng banget gitu loh. Terus mama aku bilang makanya cari suami mumpung mama masih hidup gitu kan. Mama pengen punya cucu dari kamu kan, karena aku anak satu-satunya gitu kan. Di sini aku sedih banget gitu kan. Maksudnya aku sampai bilang, ya mungkin aku anak yang gagal ya mah. Aku tuh malu-maluin keluarga gitu. Kenapa sih orang-orang tuh jahat banget gitu kan. Terus aku daripada gini terus mendingan aku mati aja deh daripada aku malu-maluin orang tua. Terus mama aku bilang gini, kalau kamu mati, mama juga mending ikut mati aja gitu. Itu yang aku bikin sedih karena maksudnya mama nanti kalau udah tua siapa yang ngurusin, pasti kan anak cewek gitu yang diandelin kan. Yang support aku tuh cuman orang tua aku gitu loh. Aku cuman punya mama,
walaupun aku ada saudara kakak gitu yang namanya kakak cowok tuh kan beda ya, cuek. Sampai kasus ini ada pun nggak ada yang mereka nanya gimana perkembangan, nggak ada mereka nelpon, nggak ada mereka ngechat gitu, jadi kayak nggak peduli. Tanggal 17 Agustus yang lalu saya mendapati saya di-tag seseorang dari akun Instagram bahwa saya di situ dicemooh gitulah mengenai statement saya tentang sesuatu gitu yang menurut pendapat dia itu beda gitu. Di situ dibully habis-habisan dan menurut saya juga tidak senonoh karena dia menampilkan foto-foto gambar saya di masa lalu berbandingan dengan saya yang sekarang. Urat malu sebagai seorang artis putus nggak ada sama sekali gitu. Dan saya tidak menyadari itu ketika saya hijrah. Ini suatu aib yang memalukan gitu. Kalau sampai diungkap lagi itu bagi saya itu penghinaan dan kejahatan. Orang itu mencitrakan saya itu sebagai ya artis yang telah dibentuk oleh seorang sutradara sedemikian rupa gitu. Jadi alangkah baiknya kata teman saya itu jika saya omongkan ke masyarakat bahwa minta supaya foto-foto yang lalu itu dihapus supaya saya tidak kena dosa jariah. Masalahnya simpel. Masalahnya adalah perjanjian kerjasama biasa, kontrak pembelian akun biasa dan kontrak kerjasama seperti biasa. Kemudian kan bermasalah ketika konten yang saya upload itu menjadi trending, terus tiba-tiba pengen minta kembali channelnya gitu. Itu sebelum kita trendingkan konten itu ya sebenarnya kita kerjasama baik-baik aja. Sempat ditanyakan masalahnya apa gitu, betul nggak pihak tergugat itu Wan Prestasi terhadap penggugat ya. Kita tegas sampaikan bahwa kita tidak melakukan itu. Intinya kan tujuan kita ya sama-sama jadi haknya Syakir balik lah. Menjadi haknya Syakir balik dan kita bisa ketemu titik temu. Pengennya sih cepat selesai, ketemu titik temu yang sama-sama wajar dan sepakat lah. Tadi majelis hakim menanyakan ke saya, emang benar Bapak melakukan Wan Prestasi? Ya justru saya kebalikan, justru saya yang merasa dirugikan dalam persoalan ini karena memang akibat dari masalah-masalah ini akhirnya saya dirugikan banyak hal. Satu, yang pertama secara material, ya kan? Yang kedua secara imaterial, secara nama baik kan, nama baik saya, ya kan? Akhirnya yang ketiga waktu saya kebuang. Saya nih di bisnis musik itu sudah puluhan tahun kan. Artinya kerjasama seperti ini hal yang biasa kita lakukan. Semua saya punya data, semua saya punya saksi, semua saya ada faktanya. Jadi kalau mereka menggugat saya ya silahkan aja dibuktikan kan begitu. Semua ada reportnya di kantor, semua ada reportnya. Jadi ketika kita berikan royalti kepada artis, selalu kita sertai dengan reportnya, hasil report dari pendapatan itu, termasuk kita kasih notifikasi baik lewat email maupun lewat WA-nya. Yang jelas kita sudah bayarkan sesuai dengan terminnya. Kami akan menempuh jalur hukum atas konferensi pers yang dilakukan oleh mereka pada saat itu tanggal 11 Juli di hotel di Cipete ya, yang terkait dengan tuduhan bahwa kita tidak pernah mau membayar royaltinya Syakir Daula ya. Nah itu kita ambil tindakan hukum. Pertama tanggal 13 Agustus kemarin kami mewakili Pak Sugianto telah melaporkan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik ya.
Terus kemudian pada hari ini juga kita telah mengajukan gugatan ganti rugi dan pemulihan nama baik Pak Sugianto atas perbuatan fitnah dan pencemaran yang dilakukan oleh Zakir Daulay mulai dari tanggal 16 April ya, yang terkait dengan tuduhan telah mencuri akun YouTube-nya dan menghacker lagu-lagunya itu. Nah, itu kita masukkan dalam materi gugatan, dan juga masalah yang mereka sampaikan bahwa kita tidak membayar royalti 15% tersebut. Jadi ada 2 langkah hukum, pidana dan perdata. Hari ini udah kami daftarkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.